Anak-anakku yang hebat di kelas 9, bila pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan, maka hari ini kita bicara pada KD 3.8, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, baik itu berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau yang dibaca. Kita mulai dari struktur teks tanggapan kritis. Strukturnya terdiri atas 3 hal. Yang pertama disebut sebagai konteks, kemudian yang kedua pendeskripsian, dan yang ketiga penilaian menyeluruh. Untuk keterangan akan disampaikan pada slide berikutnya. Bagian pertama dari struktur teks tanggapan disebut sebagai konteks. Bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga biasanya dituliskan penafsiran penulis mengenai permasalahan tersebut. Lebih jelasnya, bagian konteks ini berisi apa yang ditanggapi, karya apa yang ditanggapi, di mana peristiwa atau hal yang dibahas itu, kapan peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwanya apa, apakah peristiwa politik, kalau politik mungkin berbicara tentang pemilu misalkan, peristiwa sosial, misalkan ada demonstrasi, atau peristiwa seni budaya. Nah, seni budaya di sini biasanya berupa karya-karya seni. Bisa lukisan, bisa tari, film, dan sebagainya. Setelah diketahui konteksnya, maka bagian yang kedua adalah pendeskripsian. Pada bagian ini adalah bagian utama ya. Pada bagian ini berisi tentang ulasan kritis yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Nah, deskripsi ini isinya adalah apa dan bagaimana sesuatu atau benda itu diciptakan atau dihasilkan. Jadi bagaimana prosesnya? Termasuk kalau kelebihannya, ya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Bagian apa yang menjadi kekurangan? Bagian apa yang menjadi kelebihan? Dan bagaimana proses itu sehingga ada kelebihan, ada kekurangannya? Proses penciptaannya bagaimana? Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyimpulkan isi dari teks tanggapan kritis dari novel Student Hijau, maka berikutnya ada contoh yang berisi struktur teks dengan teks lengkapnya. Coba kalian buka buku paket halaman 101 sampai halaman 106. Di situ ada contoh model teks tanggapan tulisan kritik, yaitu berupa kritik sastra. Nah, di halaman 101 sampai halaman 106 itu dijelaskan atau diperjelas ya di struktur teksnya, mulai dari konteks, kemudian pendeskripsian, sampai pada penilaian. Kalian amati di situ untuk konteks ada beberapa hal yang dibahas. Pendeskripsian juga begitu, sampai pada penilaian. Bagaimana dengan kaidah kebahasaan teks tanggapan? Slide berikutnya kita akan
mempelajari kaidah kebahasaan yang biasa dipakai dalam teks tanggapan. Ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat aktif. Dalam teks tanggapan lebih banyak digunakan kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan yang tentunya ditandai oleh verba atau kata kerja yang berimbuhan me atau ber. Jadi penanda sebuah kalimat aktif adalah kata kerjanya atau verbanya berimbuhan me dan ber. Contohnya, dalam kalimat yang ada dalam teks itu ya, Avandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan api. Melukiskan adalah kata kerja. Ciri penanda kebahasaan berikutnya adalah banyaknya penggunaan kata tugas. Kata tugas ini menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan atau afiks dan tidak mengandung makna leksikal. Jadi, kata tugas ini biasanya berupa konjungsi atau kata sambung ataupun berupa partikel. Jadi, kalau ada konjungsi dan partikel, tentunya tidak bisa diberi imbuhan. Konjungsi, misalkan ada kata bahwa, sehingga, karena, termasuk pula preposisi atau kata depan, ke, di, dari. Nah, itu kan tidak mungkin diberi imbuhan. Untuk yang partikel, ada kata pun, lah, kah. Di bagian akhir kata, itu disebut partikel. Selain tidak bisa digabungkan dengan imbuhan, kata tugas ini tidak mengandung makna leksikal. Apa itu makna leksikal? Makna leksikal adalah makna yang terdapat dalam kamus atau makna kamus. Kita tidak mungkin bisa menemukan artikel di, dari, karena itu hanya berupa kata tugas. Berbeda kalau kita menemukan kata makan, kata minum, kata bermain, misalkan atau main, karena ada ber ya di situ. Kata main, nah di situ dalam kamus ada maknanya. Itu yang disebut sebagai makna leksikal, makna yang terdapat dalam kamus. Sedangkan kata tugas, kata ini hanya bertugas untuk, salah satunya untuk merangkai satu kata dengan kata yang lain, merangkai kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, menghubungkan di, ke, dari sebagai preposisi, dan menghubungkan sebagai pelengkap. Jadi, tidak punya makna secara leksikal, secara kamus. Makanya disampaikan di situ bahwa kata tugas secara gramatikal tidak bisa digabungkan dengan imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal. Penanda kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Karena tanggapan ada penilaian apakah itu kelebihan, kekurangan, maka dalam menjelaskan kelebihan dan kekurangan harus digambarkan secara detail. Bagian apanya yang kurang? Bagian apanya yang merupakan kelebihan? Dirinci dan dijelaskan. Sehingga ketika orang membaca kalimat itu, seolah-olah kita bisa melihat secara langsung apa yang digambarkan.
Penggunaan kalimat penilaian bisa berupa kritik, bisa berupa pujian. Jadi ada penilaian yang merupakan tanggapan kritik dan tanggapan pujian. Biasanya kalau kritik itu kan lebih banyak berbicara tentang hal yang negatif. Sedangkan pujian jelas hal yang bersifat positif atau kelebihan. Nah, yang membedakan atau yang menyamakan ya, malah yang menyamakan, kalau yang membedakan tadi jelas kritik. Kalau pujian berarti memuji. Nah, yang menyamakan adalah apapun penilaian kita, baik itu tanggapan kritis maupun tanggapan pujian, harus diberikan alasan. Harus ada alasan mengapa sampai kita memberi tanggapan kritis atau tanggapan pujian. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi penjelasan tentang bagaimana struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan dalam penulisan teks tanggapan berikutnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.